Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya setanah bangsa Indonesia? Hari ini hari Kamis malam Jumat ya. Hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari yang ditunggu-tunggu oleh para Nabi Muhammad SAW, karena kita selalu berjamaah dan kita mencari jamaah yang sangat sebanyak-banyak mungkin ya. Jadi kita jangan melupakan kita jamaah itu penting ya. Penting sekali loh kawan ya. Kalau kita banyak jamaah, kita selalu diawetkan muda oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih pangkat dan derajat, dikasih uang dan dikasih kekayaan akhlak kita, perilaku kita, kesopanan kita, tata krama kita kepada orang yang lebih tua ya. Makanya hari ini hari Kamis, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa bilang itu hari Kamis, hari mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dikasih rezeki yang banyak, dikasih panjang umur, dikasih kekuatan, dikasih rumah mewah, dikasih mobil mewah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utangnya banyak utang bisa dilunaskan ya. Karena apa? Anda belum tentu nanti habis berdoa wirid kenceng ya, pulang-pulang dari rumah Allah nemu uang nggak tahu, dikasih uang orang nggak tahu ya. Semua rezeki yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, manusia tinggal menjalankan saja ya. Saya cukup ingin manusia seribu aneh pendekar wong gedeng selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri, anggap saja cerita orang itu gedebus dan bohong ya. Masih bersama cukup ingin manusia raja berlian ataupun dibilang raja batu mulia ya. Batu mulia ya. Batu mulia itu adalah demon ya, itu ya, black demon ya. Jadi kita mempunyai yellow demon ya. Kita yang penting punya demon semua ya. Demon itu sangat luar biasa pilihannya. Nah, saya membahas ini dan saya bercerita tentang isi hati saya sendiri. Jadi manusia hidup itu harus bekerja, membanting tulang dan mengasihi nafkah anak dan istri ya. Kalau kita masih jejaka, kita tabungin uang kita ya. Jangan kita buru-buru habis terus ya. Jangan kayak saya. Yang penting kalau kayak saya, Anda nggak bakal kaya ya. Ya, yang penting Anda kaya perilaku, kesopanan, tata krama, kewajiban kita selama masih hidup di dunia ini, dan kita selama masih berjamaah dan kita bermasyarakat, kita lahir di Indonesia, kita harus mempunyai jamaah yang banyak. Semakin banyak teman, semakin banyak jamaah, semakin dimudahkan rezeki dan lancar kerjaan kita. Uang pun juga lancar ya. Untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu membahas tentang seseorang yang menjadi musafir ya. Bernama siapa tahu ini? Kalau saya Joko Pingit, kalau anak saya Kiai Joko Pingit ya. Namanya itu mirip kayak saya, Joko Kendil ya. Joko Kendil itu pendaringan ya. Kendil katanya orang-orang, katanya ononnya ya. Jadi Joko Kendil itu bisa menunggangi macan gaib ya. Bukan, itu masalah bukan macan gaib. Macan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perjalanannya dia menuju kemana ya, atau menuju ke Muria, atau menuju ke Syekh Jangkung, atau menuju ke tempatnya si Sultan mana ya. Dimanapun Joko Kendil itu berjalan selalu diikuti oleh macan celeret. Macan celeret itu macan celeret putih, bukan macan putih, macan celeret putih ya. Jadi Joko Kendil ini sudah saatnya, sudah wajib. Kalau viral di TikTok itu sudah saatnya. Karena apa? Dia sebelum 2000 sudah dalam perjalanan ya. Sudah gaibnya itu sudah menempel di keringatnya dan menempel di tulang-tulangnya. Dia itu sudah wajib. Sudah wajib dia duduk. Ya, duduk itu artinya membantu masyarakat. Ya, membantu masyarakat, atau dia menjadi buka pondok, atau dia menjadi penyembuhan alami, atau dia menjadi penasehat ya. Itu semua dari sabdo Pandita Ratu, sabdo pengucap, sabdo dadi ya. Jadinya yang
Yang viral ini nih namanya Joko Kendil. Ini seorang musafir. Ya, dulu saya ketemu dia itu di Sunan Muria, di Syekh Jangkung ya, di Sunan Giri, Sunan Derajat. Dia di mana-mana ada kendil. Ya, kendil itu pedaringan. Karena wadah lubang ya. Karena Joko Kendil ini sudah saatnya dia mempunyai tata ataupun dia mempunyai karisma, dan dia harusnya kalau punya rumah ataupun dia mempunyai duduk seleh, mungkin dia bisa menjadi buka padepokan atau buka pondok atau buat curhatan oleh orang menjadi orang yang sepuh kan gitu. Nah, jadi Joko Kendil ini tak lihatin selama ini masih warawiri kesana kesini mencari pamornya. Pamornya macan seleret putih tadi. Macan seleret putih ini tidak sembarangan orang diikuti karena dia ditugaskan ya. Macan seleret putih ini selalu ada di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu. Macan seleret ini ada 5 macan seleret. Ada macan seleret putih, ada macan seleret hitam, ada macan seleret tutul, juga ada macan seleret kumbang ya. Yang diikuti Joko Kendil ini adalah macan seleret utusan seorang senopati ya. Jadi ini bukan sembarangan kalau membahas itu ya. Jadinya manusia itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Joko Kendil ini sudah saatnya dia duduk seleh ataupun duduk di rumah ataupun menjadi penasihat ya, atau buka pondok ataupun padepokan ataupun buka apa dia yang kemampuan dia ya, nanti akan banyak yang mendatanginya. Termasuk kalau orang Jawa bilang itu dukun ya, tapi dukun itu bagus sekali. Dukun itu mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun itu hanya citra ataupun parapan. Kalau zaman dahulu itu parapannya orang pintar ya, tapi orang pintar ada 3 loh. Pintar bohong, pintar mengasih wawasan, dan pintar menjadi dalang ya. Makanya itu kita itu kalau Joko Kendil ini kesana kesini sudah saatnya duduk selek ya. Makanya Joko Kendil viral sekali di TikTok sudah wajib ya, karena dia mempunyai karisma kebaikan ya, dia juga lembah mana. Tapi Joko Kendil ini kodamnya banyak sekali loh ya. Joko Kendil ini diikuti macan seleret itu sangat luar biasa. Amarahnya tidak ada ya, cuma kodamnya banyak sekali. Kalau tidak bisa menampung ya, akan menjadi nggak benar gitu. Lebih baik mungkin atau Pak Ustadz atau orang yang pintar dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tolong Joko Kendil itu dikasih wawasan lagi, suruh duduk selek ya. Nah, karena Joko Kendil ini karismanya sangat luar biasa sekali ya. Kebanyakan di jalanan ya, kesana kesini di wali-wali Allah itu dikasih karomah ya, kekuatan yang sangat dahsyat dan kelebihan yang bagus ya. Makanya itu patut dicontoh. Joko Kendil ini seorang orang tua ya, yang muda-muda ya, kita saling menghormati karena dia sering lewat jalannya, jalan itu saja ya. Makanya selama kita masih hidup ya, kita harus saling membantu dan saling menolong sesama umat manusia ya. Dia sering di Kaliwungu, juga sering di mana-mana Joko Kendil itu karena dia ditugaskan oleh para syekh-syekh, para wali-wali Allah ya, dapat karomahnya ya. Banyak kita seperti itu kawan-kawan ya. Saya Joko Pingit cukup di sini dulu, dan jangan lupa subscribe dan share dan komen. Jangan lupa Joko Pingit cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu. Joko Kendil diikutin macan putih leret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.